Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Saudara-saudaraku, pro dan kontra mengenai peringatan Maulid Nabi sampai saat ini masih saja terjadi. Bukan hanya di kalangan masyarakat bawah, bahkan para elit, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat juga masih banyak perselisihan. Saya khawatir perselisihan ini justru akan mengantarkan kita, kedua kelompok ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga tali persatuan dan kesatuan sesama umat Islam. Ukhuwah Islam itu wajib kita jaga. Di antaranya adalah dalam surat Ali Imran 105, Allah menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih padahal telah datang penjelasan yang nyata. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah. Bagi saudara-saudara yang tidak memperingati Maulid Nabi karena menganggap ini masuk kategori bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat sesuai dengan hadis Rasulullah, silakan, tidak usah memperingati. Tetapi tolong hargai juga saudara-saudara kita yang memperingati Maulid Nabi, karena saudara-saudara kita yang memperingati peringatan Maulid Nabi itu punya pedoman tersendiri, punya dalil tersendiri. Antara lain, mereka menganggap bahwa peringatan Maulid Nabi yang mereka lakukan adalah wujud bentuk kegembiraan dengan kedatangan Nabi besar Muhammad SAW ke dunia ini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dalam surat Yunus 58 Allah menyatakan, katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Keutamaan Allah di sini, sebagian ahli tafsir, salah satunya dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Syekh Al-Alusi, itu disebutkan sebagai ilmu yang ada, yang bertebaran di dalam Al-Quran. Dan rahmat Allah di situ adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dengan datangnya ilmu, datangnya Al-Quran, dan datangnya Nabi Muhammad, hendaklah kalian bergembira. Inilah yang dijadikan landasan oleh saudara-saudara kita bahwa mereka mengungkapkan kegembiraan. Kedua, saudara-saudara kita yang memperingati Maulid Nabi juga merasa risih dan merasa tidak terima kalau peringatan Maulid Nabi yang mereka lakukan itu adalah meniru kaum Syiah yang pernah melaksanakan sejak zaman dinasti Fatimiyah. Sebab tokoh-tokoh Sunni ahli sunnah wal jamaah zaman dulu pun sudah memperingatinya. Antara lain Gubernur Irbil di Irak, ya, Abu Said Muzaffar, begitu juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di zaman itu juga itu memperingati Maulid Nabi. Bahkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, momen peringatan Maulid Nabi ini dijadikan sebagai momen yang sangat penting, yang sangat pas untuk membangkitkan semangat jihad umat Islam saat itu. Begitu juga para wali sanga yang menyebarkan agama Islam di Indonesia memperingati Maulid Nabi dalam rangka strategi agar orang-orang yang non-muslim bisa tertarik dengan ajaran Islam, karena di dalam peringatan Maulid Nabi itu dijelaskan tentang keberadaan eksistensi Rasulullah SAW yang intinya adalah ingin menyebarkan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Begitu juga hal lain, saudara-saudara kita ada ketidaksependapatan mengenai penafsiran hadis wa muhdatsatin umuri bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatun finnar. Itu terutama hadis riwayat An-Nasa'i yang menyatakan bahwa setiap apa-apa yang diadakan baru, tidak pernah diadakan oleh Nabi, itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Penafsiran kulun bagi saudara kita yang tidak memperingati Maulid Nabi menganggap bahwa karena kata kulun itu berarti
semua bid'ah, apakah baik, apakah jelek, yang penting yang tidak ada di zaman Rasulullah itu adalah sesat, dan semua yang sesat masuk neraka. Ini juga harus hati-hati. Sebab kalau dikatakan bahwa kata kulun ini semua, ada bahayanya. Karena salah satu bid'ah yang pertama dan besar yang pernah dilaksanakan di zaman Khulafaur Rasyidin adalah membukukan Al-Quran. Bayangkan kalau Al-Quran itu dianggap bid'ah sesat, saya khawatir nanti Al-Quran semuanya di seluruh Indonesia akan dimusnahkan dan dibakar karena bentuk bid'ah yang sesat. Ya, ketika membukukan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, itu kan memang ada yang negur juga. Kenapa? Apakah kalian akan melakukan sesuatu yang tidak Rasulullah contohkan? Pada saat itu Umar bin Khattab juga mendengar dan memberi penjelasan bahwa meskipun tidak dilaksanakan di zaman Rasulullah, kalau ini merupakan kemaslahatan kebaikan, maka itu bukan bid'ah. Nah, sama halnya kullun ini itu tidak semua. Itu sama ketika kita atau ada ketua RT 01 menyampaikan, wahai seluruh warga RT 1 besok kerja bakti di masjid. Apakah semua? Tidak. Karena ada warga RT 01 yang masih bayi, masih anak-anak, sudah lansia, yang tidak mungkin bisa ikut kerja bakti. Jadi kullun di situ dapat dikatakan taksis, bisa terkhusus kepada hal-hal tertentu. Kemudian juga mengenai berjanji, saya kira ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pro Maulid Nabi sudah meneliti bahwa puji-pujian, sholawat yang ada di dalam berjanji itu insya Allah tidak berlebihan, tidak akan sampai keluar daripada batas hadis yang Rasulullah nyatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa Rasuluh. Kata Nabi, janganlah kalian memuji-mujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Kita tahu bahwa orang Nasrani zaman dulu memuji Nabi Isa berlebihan, saking berlebihannya sampai-sampai menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Saya belum pernah mendengar umat Islam yang memperingati Maulid Nabi setelah membaca sholawat, memuji Rasulullah di dalam masjid, kemudian keluar dari masjid Tuhannya berubah menjadi Muhammad. Tidak pernah ada, insya Allah tidak akan ada. Dan melalui channel ini saya sampaikan bahwa itu adalah batas yang tidak boleh kita langgar. Kita tetap menyampaikan sholawat kepada Rasulullah, tetapi hanya pada level-level menyamakan Rasulullah dengan makhluk lain saja. Contohnya dalam berjanji, Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Muhammad itu engkau adalah seperti syamsun, matahari, dan engkau seperti rembulan. Maksudnya di sini bahwa Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW itu diibaratkan matahari karena dia bisa menerangi manusia pada siang hari, tetapi sekaligus juga menerangi manusia pada malam hari, makanya seperti rembulan. Maka ya kita juga setuju kalau Nabi Muhammad itu lebih baik dari matahari dan rembulan, karena matahari hanya menyinari manusia di siang hari, rembulan malam hari. Tetapi orang yang mendapatkan hidayah mengikuti ajaran Rasulullah SAW bisa mendapatkan pencerahan, penerangan siang dan malam. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tetapi pujiannya tidak sampai menganggap Muhammad sebagai Tuhan. Inilah saudaraku mungkin yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan masalah perbedaan ini berhentilah sampai di sini. Yang tidak memperingati silakan, yang memperingati juga silakan. Yang penting tahu batas-batasnya, tahu dalilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.